Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya Mas lagi-lagi Fandi dan saya pada dengan kuliah. Alfis. Iya, Oke, kita tentang akan bahas apa ini Pak Fandi hari ini? mohon maaf. Iya. Pertemuan pada kali ini kita akan membahas biaya HPP yang ketiga, yaitu biaya Biaya overhead overhead. pabrik. Kemarin kita Oke. telah menghitung biaya bahan baku per unit, Nah, kita menghitung biaya biaya tenaga kerja kerja. per unit. Nah, di sini yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Sebenarnya nanti ini sangat menarik, Mbak, mata kuliah ini, karena ketika saya ke kelas ya, Mbak, banyak sekali yang memang mereka itu banyak ingin memulai bisnis. Oh, Bisnis ya kecil-kecilan, tapi iya. kan kita bisa Perlu. menghitung, perlu menghitung akuntansi biaya biar tahu berapa keuntungan yang kita Iya. dapatkan selama kita sebulan kita melakukan penjualan. Nah, sebenarnya ini sangat penting sih, karena juga di sini saya mencontohkannya adalah yang contoh-contoh sederhana saja ya. Iya. Karena kemarin pas kita bahas biaya bahan baku itu kita bahas tentang bagaimana biaya per unit untuk sari roti, produk sari roti. Yang kedua, bagaimana kita menghitung biaya per unit ketika tenaga kerja tersebut memproduksi sari roti. Yang ketiga adalah sama, apa saja biaya overhead pabrik yang berhubungan dengan untuk membuat roti. Nah, apa sih itu biaya overhead? Nah, itu definisinya adalah biaya yang biaya produksi, semua biaya produksi di luar biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita langsung saja ya, Mbak. Jadi biaya overhead pabrik seperti yang telah dijelaskan, yaitu biaya di luar dugaan. Di luar dugaannya apa? Nah, nanti kan kalau misalkan untuk memproduksi suatu barang kan pasti perlu gudung, terus perlu mesin juga kan, terus ada biaya listrik. Nah, itu termasuk dalam biaya overhead. Nah, kalau gedung tuh apa? Contohnya kalau gedung nanti ada penyusutan, terus ada asuransinya juga, ada pajak bumi dan bangunan. Nah, seperti itu. Tapi untuk slide nanti akan kita bahas di slide ketiga kalau tidak salah. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang penggolongan. Tadi ada penggolongan biaya tenaga kerja, sekarang ada penggolongan biaya overhead pabrik. Nah, ini dalam perusahaan manufaktur, penggolongan biaya overhead pabrik diantaranya sebagai berikut. Ada 3, menurut sifatnya, menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi, dan hubungan dengan departemen. Nah, menurut sifatnya itu ada biaya bahan penolong, itu termasuk overhead, Mbak. Karena kemarin pas saya menjelaskan tentang pesanan, kita kan ada menggunakan biaya bahan penolong untuk melakukan suatu produksi. Nah, itu kan di luar bahan baku utama, sehingga dia termasuk biaya overhead pabrik, biaya di luar dugaan. Ada juga biaya reparasi dan pemeliharaan, terus biaya tenaga kerja tidak langsung termasuk dengan pada biaya overhead, terus biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Ada penilaian aktiva tetap, berarti melihat nilai historisnya. Terus biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, terus biaya overhead lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Nah, untuk selanjutnya ada perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume produksi, karena biaya overhead ini mirip seperti kita kenal adalah variabel tetap. Biaya variabel, ada biaya tetap, ada biaya semi variabel. Nah, perubahan perilakunya ini sama, Mbak. Ada biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik semi variabel. Nanti kalau overhead tetap berarti ketika produksinya 0 tetap biaya yang dikeluarkan adalah tetap. Berarti contohnya di sini adalah biaya reparasi dan pemeliharaan, mungkin dalam 1 bulannya adalah tetap. Nah, dan untuk biaya overhead untuk variabel berarti dia tergantung pada aktivitas produksi. Ketika produksinya naik maka biaya yang akan meningkat itu. Kalau yang semi variabel, nah itu contohnya biaya bahan penolong, Mbak. Nah, untuk biaya overhead pabrik semi variabel, dia perubahannya dia sama, Mbak. Dia berubah tapi berbanding terbalik. Ketika produksinya semakin besar maka biaya per unitnya semakin kecil. Itu kayak kita menggunakan, sebenarnya sudah saya jelaskan di pertemuan pertama bahwa semi variabel itu contohnya penggunaan listrik pasca bayar. Pasca bayar. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa melihat di untuk materi pertama ya gitu.
Lanjutnya ada ketiga adalah hubungan dengan departemen, karena di sini kita dari perusahaan manufaktur kan banyak sekali departemen. Nah, di sini juga untuk biaya overhead pabrik dia ada untuk langsung untuk berdepartemen, ada yang pabrik tidak langsung. Nah, yang langsung itu apa? Berarti yang memang bisa memberikan manfaat bagi satu departemen itu. Apa saja? Misalkan gaji dan mandor, Iya. perusahaan penyusutan mesin, produksi. Nah, itu. Kalau yang tidak langsung itu seperti apa? Biaya yang dapat memberikan manfaat bagi beberapa departemen. Seperti itu. Ada misalkan dalam hal ini bisa untuk biaya penyusutan, Oke. penyusutan gedung, Hmm. terus penyusutan asuransi gedung. Nah, dia kan bisa Tidak. tidak hanya satu Heeh. departemen saja, tapi bisa Bisa melibatkan semua melibatkan departemen. beberapa departemen seperti itu. Nah, untuk penggolongan overhead pabrik. Misalnya kita bahas tentang konsepnya. Bagaimana? Nah, di sini sumber dayanya pertama kita ada gedung. Gedung apa saja biaya overheadnya? Ada biaya penyusutan, ada pemeliharaan, biaya asuransi, dan biaya pajak pajak bumi dan bangunan ya. Nah, sini. PBB itu ya. PBB. Oh ya, PBB, maaf. Salah ketik. Yang kedua adalah mesin. Nah, mesin ini apa saja? Ada biaya penyusutan mesin, ada pemeliharaan mesin, ada biaya asuransi dan biaya gaji operator Mesin. ini yang mesin. Nah, lanjutnya ada biaya listrik. Biaya listrik ya mungkin nanti penggunaannya sesuai dengan produksi kan itu bergantung ya. Nanti ada besar kecilnya. Nanti langsung sesuai dengan produksinya. sesuai dengan produksinya. Nanti dibahas di perhitungannya saja Mbak, langsung biar itu. Yang keempat adalah bahan baku tidak langsung. Nah, kita kan fokusnya adalah produksi roti ya Mbak. Nah, biaya yang tidak langsung apa? Kalau bahan baku langsung kan kita jelas kita mengetahui telur, tepung, gula. Nah, biaya yang tidak langsung apa? Berarti kan yang tidak dapat diukur secara akurat ke objek biaya. Kalau kita melihat roti tersebut, yang tidak langsung apa? Misi Ceres sama keju. Nah, kan setiap produk roti kan tidak semuanya pakai itu kan, pakai topping lah, Ceres dan keju. Nah, itu termasuk pada biaya bahan baku tidak langsung, itu masuk ke overhead pabrik. Nah, seperti itu. Nah, ini bahan baku tidak langsung. Nah, dalam penyusunan anggaran overhead pabrik ini awal mulanya kita harus menentukan anggaran tahun 2019 misalkan ini. Ada di sini saya tidak cantumkan besarannya, namun total misalkan saja total dari biaya overhead anggaran 2019 tentang biaya overhead pabrik adalah 10 juta. Nah, 10 juta ini akan dibebankan, Mbak. Bagaimana pembebanannya? Nah, di sini dibebankan di pool biaya. Pool biaya apa? Itu kayak pengumpulan biaya, Mbak. Jadi berbagai biaya kan ada banyak sekali biaya kan, ada biaya penyusutan, pemeliharaan, asuransi dan sebagainya itu kan. Nah, itu ini didefinisikan menjadi pool biaya. Nah, dalam hal ini kita contohkan adalah pabrik atau plant. Plant itu bukan tumbuhan, Mbak. Tapi sih pabrik. Nah, di mana pabrik ini kita asumsikan memiliki kapasitas normal sebanyak 10.000 jam mesin. Nah, kan. Kita contohkan adalah jam mesin, karena BOP itu kita bisa melihatnya pada tenaga kerja yang kita bisa bebankan. Tenaga kerja tadi ya, yang sebelumnya kita udah bahas, ada jam tenaga kerja, terus ada jam mesin, ada satuan produk. Nah, itu. Nah, ini kita melihatnya adalah jam mesin contohnya. Kapasitasnya. Nah, ini kita produksi rasa stroberi, rasa coklat, rasa keju. Dan produk yang dihasilkan 300-400 unit untuk coklat, dan roti keju adalah 300 unit. Nah, dalam memproduksi roti tersebut itu kan berbeda-beda Pak jam mesinnya. Nah, kita tentukan bahwa diketahui bahwa 3.000 jam mesin untuk strawberry, 5.000 jam mesin untuk roti coklat, dan 2.000 jam mesin untuk roti keju. Nah, bagaimana penentuan tarif BOP-nya? Nah, di sini kan tadi kita telah menyusun anggaran. Anggaran di sini adalah tarif yang ditentukan di muka. Di muka ini didasarkan pada anggaran yang telah kita susun. Nah, berarti kan kita awal tahun ya. Nah, itu didasarkan pada anggaran tersebut. Berarti kan rumusnya adalah anggaran BOP berarti sebesar 10 juta itu dibagi dengan kapasitas normal jam mesin berapa? 10.000 ya? 10.000 jam mesin. 10.000 jam mesin, sehingga
diperoleh tarif BOP-nya per 1.000 jam, per jam mesin. 1.000 per jam mesin. Nah, ini adalah predetermined rate. Jadi ditentukan di muka, BOP yang ditentukan di muka. Biasanya kalau predetermined rate ini biasanya kita temukan di apa, Mbak? Perusahaan pesanan kan. Karena kita bayar DP, nah itu yang ditentukan di muka. Nah, itu. Nah, ini dari tersebut BOP yang dibebankan applied cost-nya adalah kapasitas sesungguhnya, rumusnya adalah kapasitas sesungguhnya dikurangi jam mesin dikali biaya overhead pabrik. Nah, kita ketahui bahwa 3 roti tersebut memiliki jam mesin yang berbeda-beda. Otomatis jam mesinnya adalah untuk strawberry 3.000 jam mesin, roti coklat 5.000, untuk roti keju 2.000, dikalikan dengan tarif BOP-nya sama, Mbak, 1.000. Nah, sama rata ya? Ya, sama rata ya. Jadi sehingga dihasilkan untuk rasa BOP yang dibebankan 3 juta untuk strawberry, 5 juta untuk coklat, dan keju 2 juta. Nah, sehingga total yang biaya BOP yang dibebankan adalah 10 juta. 10 juta sama dengan yang dianggarkan tadi ya? Ya, tapi bagaimana kita menghitung per unitnya, Mbak, BOP yang dibebankan per unit? Karena nanti kan ini masuk ke perhitungan HPP kan. Nah, bagaimana per unitnya? Kalau sari roti strawberry ya kita lihat berapa unit yang dihasilkan. Kalau strawberry kan 300, berarti 3 juta itu total BOP yang dibebankan sebesar 3 juta ini dibagi dengan jumlah 300. Unit yang dihasilkan 300, berarti 10.000 per unit. Nah, gitu. Terus untuk roti coklat 12.500.000 dan roti keju adalah 6.667. Itu perhitungannya, pembagiannya. Oke, lanjut ya. Nah, ini produk yang pesanan, berdasarkan pesanan ya, pesanan. Lanjutnya. Nah, pencatatan. Nah, tadi ada konsep. Nah, sekarang adalah pencatatan dan penjurnalan. Nah, dari sini kita bisa menentukan, misalkan saja tarif BOP-nya adalah tadi telah ditentukan 1.000 per jam kerja. Nah, di sini kan ada pembagian 2 kan, ada tetap dan variabel. Semi variabel saya hilangkan dulu, Pak. Nanti saya jelaskan di kelas offline kenapa semi variabel tidak saya gunakan, tapi saya menggunakan tetap dan variabel. Nah, di sini besarannya berbeda. Untuk biaya tetapnya adalah 600 per jam mesin, untuk biaya variabelnya adalah 400 per jam mesin. Nah, kita misalkan saja operasi selama 1 tahun sebesar 9.000 jam mesin dengan BOP sesungguhnya adalah kita asumsikan 9.500.000 dan memiliki kapasitas normal 10.000 jam mesin. Nah, selanjutnya bagaimana penjurnalannya? Berarti ada BOP sesungguhnya, ada BOP yang dibebankan. Perbedaannya di mana adalah kalau BOP sesungguhnya adalah BOP biaya overhead yang benar-benar terjadi. Ada misalkan biaya overhead pemeliharaan, penyusutan, terus asuransi dan sebagainya. Kalau BOP dibebankan itu kalau dalam hal ini adalah jam mesinnya. Jam mesin sebesar 9.000 jam mesin. Nah, itu dikalikan dengan tarif BOP. Nah, untuk penjurnalnya ada, nanti kita ketahui selisih BOP itu selisih lebih atau selisih kurang. Nah, kita lihat dari hal ini kan biaya OP sesungguhnya kita ketahui 9.500.000. BOP dibebankan itu berarti diperoleh dari 9 juta. 9.000 jam mesin dikalikan 1.000 itu 9 juta. Dikurangi ada selisih 500.000. Nah, selisih 500.000 itu kan selisih kurang, Mbak. Sebenarnya kan harusnya yang diminta 9.500.000 tapi yang dibebankan 9 juta. Jadi kan tidak efisien kan. Jadi tidak menguntungkan karena jam mesin kan kapasitasnya 10.000 kok dia hanya dipakainya 9.000. Berarti kan dia tidak memberikan feedback manfaat yang maksimal karena belum terpenuhnya sebesar 1.000. Sebenarnya kan kurang 1.000 jam mesin untuk menutupi kapasitas atau melengkapi kapasitas normal tersebut. Selisih BOP-nya adalah 500.000, tidak favorable. Nah, under applied dia di bawah. Ketika under applied berarti biaya yang dibebankan itu lebih kecil dari biaya yang sesungguhnya. Dia kalau misalkan under applied berarti biaya yang dibebankan lebih besar dari BOP sesungguhnya. Kalau over applied
Kalau underapplied biaya sesungguhnya lebih besar dibandingkan biaya yang dibebankan. Kalau applied berarti yang lebih kecil. Nah, gitu. Nah, di sini kita dipecah dari underapplied 500.000 ini kita hitung selisih pengeluaran dan yang kedua adalah selisih kapasitas. Selisih pengeluaran adalah kita ketahui bahwa BOP sesungguhnya adalah 9.500.000. Nah, di sini kita menghitung anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel itu apa? Ya akan mengurangi BOP sesungguhnya. Bagaimana cara menghitung anggaran fleksibel? Yang pertama bisa kita menghitung anggaran BOP tetap. Yang kedua adalah dengan menambahkan anggaran BOP tetap dan anggaran BOP variabel. Nah, di sini kita rumusnya untuk anggaran BOP tetap adalah kapasitas normal, karena normal kan dia tetap dia kan tentunya menggunakan kapasitas normal sebesar 10.000 jam mesin dikalikan dengan BOP tetap sebesar berapa, Mbak? Di atas itu 600 jam mesin sehingga diperoleh 6 juta. Sedangkan untuk yang 600 jam mesin biaya tetap sama biaya variabel itu udah diketahui ya? Sudah diketahui. Bukan maksudnya kan tadi untuk 1.000 tarif BOP 1.000 per jam mesin itu kan tadi kita hitung tarif BOP-nya. Sedangkan untuk membagi biaya tetap sama biaya variabel itu kita asumsikan seperti ini, Pak. Nanti ya. Jadi nanti kita bisa membaginya. Kenapa muncul 600? Kita 400 nanti dibagi di kelas offline saja, Pak, atau online nanti karena pembahasannya panjang. Nah, kita asumsikan seperti itu. 600 untuk biaya tetap dan biaya variabel adalah 400. Nah, di sini untuk anggaran selanjutnya anggaran BOP variabel ya. Variabel berarti kapasitas sesungguhnya, kapasitas operasi. Dia melakukan jam mesinnya berapa yang digunakan, 9.000 jam mesin dikali dengan biaya variabel sebesar 400 sehingga diperoleh 3.600.000. Total anggaran BOP yaitu sebesar 9.600.000. Selisih pengeluarannya berarti gimana, Mbak? Lebih apa kurang, Mbak? Ini berarti sesuai tadi. Kalau yang 100 ini dia dibebankan applied karena dia kapasitas yang dibebankan lebih besar lebih besar dari BOP yang sesungguhnya. Jadi dia menguntungkan atau efisien. Favorable. Selanjutnya kita hitung selisih kapasitasnya. Nah, rumusnya adalah kapasitas normal dikurangi dengan kapasitas sesungguhnya dikali dengan 600 biaya tetap, tarif BOP tetapnya 600. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini kan sebenarnya kapasitas normalnya 10.000 tapi hanya beroperasi selama 9.000 jam mesin. Berarti ada 1.000 yang belum digunakan. Berarti kan dia menganggur mesinnya. Dia berarti otomatis tidak menguntungkan kan? Tidak efisien. Sebesar berapa? Setelah kita hitung berarti 600.000 itu. Nah, bagaimana ayat jurnalnya? Nah, pertama kita mencatat BOP sesungguhnya. Berarti BOP sesungguhnya sebesar 9.500.000. Maka di sini berbagai akun dikredit. Kan banyak banget tadi, ada biaya pemeliharaan, bisa itu biaya penyusutan, asuransi, biaya listrik dan sebagainya. Makanya saya di sini menggunakannya berbagai akun dikredit. Jadi bukan nama akun tapi ini bisa termasuk itu pemeliharaan, penyusutan dan sebagainya. Selanjutnya adalah mencatat BOP yang dibebankan. Ada berarti kan tadi kalau BOP dibebankan adalah berarti yang diproses. Jadi persediaan barang dalam proses yaitu kita bisa hitung tadi 9 juta di 9 juta dan mengkreditkan BOP sesungguhnya. BOP dibebankan yaitu diperoleh dari 9.000 jam mesin dikalikan 1.000 tarif BOP tadi 9.000. Yang ketiga adalah menuntut BOP dan mencatat selisih BOP. Nah, di sini selisih BOP-nya kalau misalkan di sini kalau selisih tidak menguntungkan itu letaknya di debit. Kalau yang selisih menguntungkan di kredit. Kalau ini kan tidak menguntungkan berarti kan sebesar 500.000 berarti selisih BOP-nya adalah di debit. Nah, untuk kreditnya adalah BOP. Yang keempat, kita menutup selisih BOP ke selisih pengeluaran dan kapasitas. Nah, kita tahu selisih kapasitas itu favorable atau tidak, Pak? Selisih kapasitas unfavorable. Unfavorable berarti kalau kita melihat selisih tidak menguntungkan di debit ya. Berarti selisih kapasitas unfavorable berarti di debit sebesar 600.
selisih pengeluaran dia 100.000 kan dia apa? Favorable. Berarti dia letaknya di kredit kan. Nah, makanya dia di kredit. Karena dia menutup, berarti di selisih BOP itu dikreditkan sebesar 500.000. Lanjutnya yang terakhir adalah menutup selisih pengeluaran dan kapasitas. Bagaimana? Nah, di sini kita lihat penutup jadi kita melihat dari 500.000 tersebut itu selisihnya itu signifikan atau tidak signifikan. Kalau signifikan berarti kan dia yang besar. Yang kalau ketika selisihnya itu dianggap besar bagi perusahaan, dia mengklasifikasikannya pas pada saat penjurnalan ada persediaan barang dalam proses, ada persediaan barang jadi, dan yang ketiga adalah HPP. Ketika tidak signifikan berarti dia dianggap kecil, dia hanya dianggap sebagai HPP. Nah, asumsikan di sini dia tidak signifikan 500.000 tersebut. Jadi di situ HPP sebesar 500.000. Yang dicatat di jurnalnya adalah HPP sebesar 500.000. Karena dia selisih menutup berarti dibalik, Mbak. Yang tadi 4 adalah selisih pengeluaran dia di kredit, dibalik jadi di debit sebesar 100.000, dan selisih kapasitas yang tadinya di debit di kredit. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, Mbak. Nah, nanti tadi kan kita telah membahas penggolongan, bagaimana pembebanannya, terus pencatatannya dengan konsep yang sederhana. Nah, di sini nanti bisa ditanyakan, kita bahas secara soal mendetail tentang perusahaan manufaktur, perhitungan biaya tenaga kerja dan biaya tenaga overhead pabrik. Nah, di sini di kelas online atau kelas offline nanti saya berikan soalnya, contoh soal dan pengerjaannya. Nah, di sini seperti itu. Nanti kita belajar berhitung-hitung, Mbak. Gitu. Nah, rangkumannya untuk materi biaya overhead pabrik adalah dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka atau tadi predetermined rate. Alasan penggunaan tarif ditentukan di muka untuk mempertimbangkan BOP ke dalam harga pokok produksi adalah kebutuhan manajemen akan informasi harga pokok produksi yang tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan tingkat kegiatan produksi yang bersifat sementara, perubahan tingkat efisiensi produk, terjadinya biaya overhead pabrik yang bersifat sporadik, dan adanya yang terjadi hanya pada saat tertentu saja. Yang kedua, ada 3 tahap yang perlu dilakukan untuk menghitung tarif BOP ini. Ada menyusun anggaran BOP yang tadi di anggaran 2019, terus memilih dasar pembahasannya, lanjutnya menghitung tarif BOP. Itu langkah-langkahnya. Yang ketiga adalah dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Ada satuan produk, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Tadi yang kita bahas adalah jam tenaga kerja langsung dan jam mesin. Yang 4 adalah perhitungan selisih anggaran dan selisih kapasitas dalam membandingkan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan, karena nanti kita bisa melihat itu selisih menguntungkan atau selisih merugikan seperti itu. Yang favorable atau unfavorable tadi itu. Cukup untuk pembahasan tentang BOP. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa didiskusi online atau offline seperti itu. Baik Pak Fandi, terima kasih atas waktunya. Berarti kita udah bahas yang tadinya untuk biaya yang berdasarkan produk itu ada biaya bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik. Nah, itu kita bisa melihat, kita bisa mengerjakan suatu bisnis secara sederhana dengan hitung-hitungan sederhana seperti ini, Mbak. Nah, baik, gitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita nanti akan lanjut di materi selanjutnya ya dengan Pak Fandi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.